bahwa kehumasan digital tuh bukan berarti ketika sudah membuat website selesai. Oke. Gitu kan? Sudah bikin akun medsos selesai. Kita masuk TikTok tapi bahasanya formal. Nggak akan ditonton ya, Kang, ya? Gitu kan? Seperti ini, hai netizen atau masyarakat, tahu nggak regulasi nomor 5 tahun 8 tahun 2028? Jadi orang ngeliat itu, Yaudah, skip deh, skip gitu ya. skip aja gitu kan. Atau swipe kiri gitu. Biasa. Coba PR people di rumah ya. Buka nih? handphone, kemudian buka Instagram, buka di sebelah bawahnya itu ada home, gambar home, Oke. gambar rumah. Ya, gambar rumah gitu kan. Gambar home. Ya, gambar rumah udah diklik, terus geser ke atas. Oke. Kalau ke atas. Ya, kalau MU di bantai Liverpool biarin aja gitu kan, geser aja itu gitu kan. Sabtu Minggu semua orang akan sombong di media sosial kan. Betul, flexing. Iya, gitu kan, FOMO lah gitu kan. Modal 10.000 di kafe langsung cepret naikin ke Instagram, gue lagi healing nih. Ya, gitu kan. Halo, selamat datang di Belajar Humas dengan saya Rizky Saputra. Dan Kang Arul, Belajar Humas, podcast yang membahas tuntas secara akhir menyeluruh tentang PR digital, khususnya humas pemerintahan. betul. Di episode sebelumnya kita sudah banyak membahas secara teknis dan juga teori tentang PR digital nih Kang Arul. Cuman yang menarik nih, sampai saya kebawa mimpi nih Kang Arul, ada satu berat. kata kunci Ya. kesuksesan humas digital di pemerintahan. Nah, sebenarnya apa tuh Kang Arul untuk kata kunci kesuksesan tersebut nih Kang Arul? Sebenarnya sederhana ya, Mas Rizky. Artinya ketika kita berbicara kata kunci, saya melihatnya sebagai basic sih sebenarnya. Kembali ke dasar. Ya, berarti. kembali ke dasarnya. Jadi stepstone gitu lah. Artinya batu pijakan sebelum main kehumasan digital. Oke. Bahwa kehumasan digital itu perlu dipahami ya buat sahabat PR people yang bahagia hatinya, gitu kan. Bahwa kehumasan digital tuh bukan berarti ketika sudah membuat website selesai. Oke. Gitu kan? Sudah bikin akun medsos selesai. Gitu kan. Itu hanya tahap awal. mentransformasi media saja dari media cetak, media televisi, radio menjadi media sosial gitu kan, atau media digital gitu. Tapi yang paling penting apalagi untuk pemerintahan adalah ada satu hal, yaitu budaya digital. Wow. Ini cukup lama nih harus betul. Dan cenderung ini seperti diabaikan gitu lah. Oke. Kenapa budaya digital itu penting? Karena persoalannya adalah munculnya media baru, munculnya media sosial. Seperti episode sebelumnya kita membahas banyak hal yang mengubah gitu loh. Iya, betul. Pola distribusi, pola komunikasi, khalayak baru, manajemen digital baru, segala macam. Dan itu basicnya adalah budaya digital gitu. Karena persoalannya adalah ketika kita main media sosial sebagai contoh gitu kan, masing-masing kan punya karakter. Betul kan? Betul. Kayak Facebook nih, karakter yang lebih banyak sekarang adalah penggunanya adalah bapak gitu kan. Gitu kan. Kemudian Twitter lebih banyak berbicara soal politik gitu kan. Kemudian Instagram lebih banyak foto, video gitu kan, momen-momen atau jualan di situ. Sementara TikTok lebih di bawah lagi. Gen Z, ya, itu Gen Z, anak muda, joget-joget segala macam gitu kan, goyang pargoy atau apa gitu kan. Artinya dengan mengetahui budaya digital ini kita jadi paham sebenarnya media itu tidak sekadar sebagai vessel atau saluran untuk menyampaikan, tetapi dia juga menjadi language dan environment. Nah, gitu loh. Menarik. Jadi dia menjadi bahasa di situ dan menjadi lingkungan di situ gitu. Jadi ketika seandainya kita masuk nih, tidak ada masalah sebenarnya. Iya, betul. Kalau lembaga pemerintahan, kementerian maupun pemerintah daerah menggunakan bahasa yang formal. Iya. Nggak ada masalah karena memang ya bebas-bebas saja kan di media sosial. Tapi persoalannya adalah budayanya kan beda. Betul. Kita masuk TikTok tapi bahasanya formal. Nggak akan ditonton ya, gitu kan. Seperti ini, hai netizen atau masyarakat, tahu nggak regulasi nomor 5 tahun 8 tahun 2028? Jadi orang ngeliat itu, Yaudah, skip aja gitu kan. Atau swipe kiri gitu kan. Aku ada type gitu kan. Kalau aku like, aku swipe gitu kan. Jadi persoalannya adalah budaya teknologi budaya itu menjadi
mesti dipahami soal Iya, medianya gitu loh. Jadi, betul. oke, lu mau masuk apa? Gue mau masuk TikTok. Ya udah, menyesuaikan saja. Mhm. Karena nanti jatuhnya bukan kemitraan. Seperti kemarin kita bahas Iya, kan tentang betul. ada publikasi, ada Mhm. diseminasi, ada glorifikasi, ada sosialisasi. Artinya ketika kita masuk dalam lingkungan budaya TikTok, Mhm. mau tidak mau kita, agak Mengikuti menyesuaikan dan rules-nya mengikuti. ya? Rules-nya harus Iya, mengikuti gitu kan. Karena kalau enggak, ya percuma. iya, Yang betul lihat betul. juga akan, "Ah, sudahlah." Jadinya sama eee, aja kayak koran cuma jadi digital aja gitu ya? Jatuhnya begitu gitu kan. Termasuk juga cara menulis, Oh, I gitu kan. see. Coba ada HP nggak? Oke. Silakan Mas Rizky buka Instagram. Instagram ya? Oke, Instagram. Udah lunas kan ya HP-nya? Walah, Oh, udah lunas. cicilan kedua nih Kang. Oh, cicilan kedua ya. Coba, PR people di rumah ya, Kita buka apa buka nih? handphone, kemudian buka Instagram, buka di sebelah bawahnya itu ada home, gambar home, Oke. gambar rumah ya, gambar rumah Mhm. gitu kan. Gambar home. Ya, gambar rumah udah diklik, Mhm. terus geser-geser ke atas. Scroll Oke. ke atas. Ya kalau MU dibantai Liverpool biarin aja gitu kan, geser-geser aja itu gitu kan. Coba lihat bahwa Instagram-nya budayanya adalah visual. Iya, Pertama betul. visual, Gambar langsung ya? gambar langsung Iya, gitu kan. betul. Jadi kalau seandainya secara visual juga tidak menarik, Mhm mhm. terlalu banyak seremonial, Mhm. terutama para pejabat gitu Iya, kan, betul betul. netizen juga akan melihatnya sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah itu apa? Iya. Apakah kegiatan yang sifatnya hanya internal saja atau kegiatan yang eksternal yang bermanfaat oleh netizen? Itu satu. Mhm. Yang kedua juga lihat bahwa ketika kita geser, itu Mhm. kita hanya punya 2 baris teks Iya, dan itu betul. 40 karakter, gitu Betul loh, dan betul. itu 40 karakter. Kalau itu tidak disesuaikan, cara menulisnya dan value yang kita berikan kepada masyarakat itu Mhm. nggak bagus gitu kan, orang nggak mau ngeklik. Bisa dibilang sekarang komunikasinya lebih singkat gitu ya, Kang? Jatuhnya jauh lebih singkat gitu loh. Coba bayangin Oke. fotonya udah bagus tapi di bawahnya adalah nama orang. Mhm. Orang akan males kan, "Gue mau baca apa sih sebenarnya?" Iya, betul Ya. betul. Coba kalau langsung langsung tulisannya adalah beasiswa buat 500 guru, orang, "Oh, ini tertarik nih." Mhm. Ya langsung ngeklik Iya. segala macam gitu kan. Artinya budaya digital juga harus dipahami, termasuk juga hari kita publikasi. Oh, I Hari see. publikasi itu sangat menentukan bagaimana konten media sosialnya pemerintah itu mendapatkan perhatian, Engagement-nya ya? engagement-nya Mhm gitu mhm. kan, interaktivity-nya juga. Mhm. Bayangin Senin sampai Jumat kita sudah capek bekerja. Iya, Kadang-kadang pulang malam, pulang malam. kadang-kadang nginep di Macet sini gitu ya? kan, gitu kan, untuk Yang menghemat yang itu jangan WiFi di-mention gratis ya. gitu. Artinya Senin, Jumat orang udah capek kerja, Iya, betul. gitu kan. Sabtu, Minggu semua orang akan sombong di media sosial kan. Betul, flexing-flexing ya. Iya, gitu kan, FOMO-FOMO lah Iya, gitu kan. betul. Modal 10.000 di kafe langsung Iya. cepret Klik. naikin ke Instagram, "Gue lagi healing nih." Ya. Ya gitu kan. Tapi persoalannya ketika Sabtu Minggu kontennya agak lebih turun, Iya, tiba-tiba pemerintah masuk dengan yang berdasarkan undang-undang atau yang keputusan berat-berat menteri yang gitu ya. berat-berat hari Sabtu Minggu, orang ini apaan? Karena hari Iya, Sabtu Minggu ada jutaan konten betul. yang orang ingin sombong, FOMO gitu kan, Mhm. ingin sombong menunjukkan kehadirannya di media sosial. Mmm. Artinya buat saya dari semua karakter, spesifikasi, syarat, jenis, Mhm. kalau mau pemerintah masuk dalam digital itu satu hal yang harus dibenahi dulu dan menjadi dasar adalah budaya digitalnya. Budaya digital di instansi tersebut Iya, ya. karena kan nggak bisa office hour juga. Betul Masa main betul. media sosial dari jam 8 sampai jam 4 sore, selesai? Padahal riset banyak mengatakan orang Indonesia tuh banyak mainnya malam, Oke, setelah pulang kerja ya berarti? setelah pulang kerja gitu loh. Oke. Hampir semua orang malam itu untuk rehat itu pasti buka media sosial. Berarti jangan komennya jam 16.59 dibalasnya besok pagi jam Nah 8. itu dia, karena ada office hour Office itu, hour-nya ya? gitu kan. Semestinya sampai malam juga, juga harus dilihat. Oke. Nah, artinya ketika kita berbicara budaya digital, turunannya menjadi efek domino. Itu artinya harus selalu siap ya untuk Harus selalu PR people harus selalu siap, standby? harus selalu siap. Karena itu Oh. tadi budaya digital gitu Mhm kan. You punya waktu yang beda nih mhm untuk media mhm sosial, berarti malam harus harus standby. mhm. Karena malam harus standby harus ada regulasinya juga, Ada yang harus diatur gitu berarti kan. ya? Harus Mhm. ada aturan perangkat Aturannya. kerja juga, harus ada juga SOP-nya dan segala Mhm. macam. Artinya
Buat saya satu kata kunci yang paling penting gitu kan buat PR people yang menyaksikan channel ini Dimanapun berada. adalah dimanapun berada adalah budaya digital. Budaya digital. Iya. I see, menarik menarik. Jadi PR people kementerian lain atau instansi pemerintah perlu menanamkan budaya digital di Betul, instansinya masing-masing. betul. Artinya perlu belajar humas nih ya, Kang, ya? Mau tidak Mau mau, tidak mau mau ya? tidak mau. Oke, Dan berarti wajib nonton ini sebenarnya. wajib nonton ini ya. Berarti harus terus mengikuti episode demi episode-nya, Kang, Betul, ya? betul. Kita akan bikin 1639 episode Bapak Ibu. Kalau perlu ada trainingnya nih ya, Kang, ya? Betul, betul. Dan kalau misalkan Digitalik akan bikin training kan tentang Siap siap kehumasan siap. digital. Jadi nikmati. Iya. Ada diskon, ada diskon. Oke, baik baik. Terima kasih Kang Arul, luar Nuhun. biasa pembahasan tentang budaya digital. Artinya seluruh stakeholder dari instansi tersebut harus memperhatikan budaya digital ini Betul. kan. Jangan sampai hanya humasnya aja nih Betul. yang kepusingan gitu kan Betul, untuk betul. PR activity-nya ya Kang ya. Betul. Tetapi semua stakeholder juga perlu memperhatikan budaya digital ini ya Betul. Kang ya. Nah, mungkin akan kita bahas lebih dalam tentang budaya digital dan bagaimana Iya. penerapannya nih Kang ya kan. Karena Iya. kan beda media, beda budaya digital ya. Betul, betul, betul. TikTok, Instagram, YouTube, website itu beda sekali Iya. untuk penerapannya. Mungkin Betul. Kecuali micet ya. itu tidak dipakai Tinder, sepertinya. Tinder. Siap. Oke, baik. Terima kasih PR people dimanapun berada sudah menyaksikan Belajar Humas sampai saat ini. Nantikan di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan komen. Dan bagikan kepada PR people lainnya untuk dapatkan tentang update PR digital dimanapun kalian berada. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam PR people. Thank you. Thank you.